tolong monitor. Tadi Pak, mungkin pertanyaan pertama, Pak Roni tadi beberapa kali menyebut nama seseorang, wah, and he already raised his hand over there, and I see you there. Dan sudah melakukan chatting Pak paling duluan tadi. Saya mau bertanya, Pak Endra, saya persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Pak Indra udah mandi kan? Terima kasih Pak Roni untuk waktunya juga. Jadi apa yang tadi Pak Roni jelaskan menurut saya saat ini sudah clear, sangat clear bahkan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang ada di benak kita semua saat ini juga ada di benak rekan-rekan kita yang lain. Maksud saya ya dari BPKP, APIP dan juga dari pihak-pihak kejaksaan pada umumnya, artinya keseluruhannya. Ada satu yang saya tangkap, mohon dikoreksi Pak, ada yang satu saya tangkap terkait harga wajar tadi. Kalau dalam persepsi saya, dan memang yang biasa saya sampaikan juga ke rekan-rekan, bahwa harga wajar itu akan terbentuk dari suatu proses transaksi uang wajar. Kita jangan terjebak dengan nilainya, kan gitu. Transaksi yang wajar itu seperti apa? Ya berarti nggak ada kepentingan-kepentingan individu di sana. Mungkin kalau bahasa seperti itu, bahasanya lebih simpel mungkin Pak ya. 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 Itu terkait dengan harga wajar tadi. Tapi ada satu pertanyaan Pak. Artinya yang tadi mudah-mudahan kita juga semua sudah clear lah. Insya Allah kalau memang Pak Roni memberikan waktu dan kesempatan ke kita nanti kita menjadi pihak yang pertama yang akan mensosialisasikan juga itu ke rekan-rekan yang lain. Kemudian ada satu pertanyaan Pak. Ini juga masih terkait dengan keadaan kahar, khususnya untuk kontrak-kontrak konstruksi yang sudah berjalan. Katakanlah kita ambil kebijakan bahwa kontrak konstruksi itu agar terus berjalan dalam masa bencana non alam dan akhirnya menimbulkan biaya-biaya tambahan di sana. Yang pasti kan kontrak yang berjalan dalam masa force majeure ini, yang pertama komponen dari material pasti naik, yang kedua komponen dari tenaga kerja pasti juga naik, yang ketiga komponen dari peralatan kerja juga naik. Saya rasa overhead juga akan berpengaruh di sana. Artinya akan ada kenaikan harga akibat kontrak-kontrak tersebut dilanjutkan. Nah, saya coba mengingat kembali pada tahun awal-awal dulu sekitar tahun 2006 kalau nggak salah. Ada juga kan force majeure akibat gangguan industri lainnya. Jadi dulu BBM industri itu naik dengan sangat drastis sekali, sehingga khususnya untuk proyek-proyek yang single use itu bermasalah. Pada saat itu memang tidak boleh ada yang namanya eskalasi. Tetapi pada saat itu diambil kebijakan oleh pemerintah, memang namanya bukan eskalasi, tetapi rumusnya yang dipakai adalah rumus eskalasi. Dan itu dicantumkan dalam aturan, sehingga semua nggak ada lagi debatable bahwa begitu ada proyek yang terkena dampak daripada force majeure, beginilah cara perhitungan penyesuaian harganya. Nah, saat ini kalau saya lihat memang belum ada nih, kita mau mengacu kemana, padahal banyak juga pertanyaan dari kawan-kawan, dan juga saya rasa dari rekan-rekan juga banyak yang terkait dengan dampak itu. Kita mencoba mengacu ke cara berhitungnya eskalasi, cara berhitungnya kesulitan juga karena BPS sendiri nggak mengeluarkan indeks-indeks yang berkaitan dengan masa-masa COVID ini. Nah, mungkin ya saya usul nih Pak, bukannya kita pengen semuanya serba diatur, tapi minimal tidak menimbulkan keraguan-raguan bagi kami untuk mengacu kemana nih cara berhitungnya. Demikian Pak Roni, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Endra, simpel. Mungkin nanti teman-teman yang bertanya simpel biar memberi kesempatan kepada yang lain. Silakan. Oke. Pak Endra, terima kasih pertanyaannya dan saya bisa mengerti kondisi yang Pak Endra sampaikan di lapangan saat ini. Tolong diingat lagi satu dulu, ada refocusing realokasi. Anggaran banyak yang dipotong, sehingga untuk kontrak-kontrak yang tidak terkait dengan penanganan COVID, bukan berarti harus dihentikan. Kalau penting, anggarannya masih tersedia. Kalau untuk COVID bisa ngutang, itu sudah ada PMK-nya, sudah ada Perpu nomor 1 2020.
Tapi kalau yang tidak terkait dengan penanganan COVID, tolong dipastikan. Bapak Ibu dengan PMK yang lama juga revisi boleh bayar tunggakan, tapi dipastikan bahwa itu prioritas. Itu dulu satu. Yang kedua, kalau kontraknya yang ada sekarang, Bapak Ibu cek dulu. Setelah dievaluasi, ini terjadi perubahan volume. Dengan tidak terjadi perubahan harga, tapi karena anggarannya dipotong. Lakukan seperti itu. Terus Bapak Ibu mau melakukan eskalasi, tidak merubah volume, tapi anggarannya tidak tersedia. Dan saya, Pak Hendra, masihkah Bapak akan melakukan adendum kontrak, melakukan eskalasi, padahal anggarannya sudah terpotong untuk kegiatan COVID? Karena apa? Karena kontrak yang berjalan sudah tidak dianggap prioritas. Alternatifnya ada 3. Kontrak yang sedang berjalan, kita hentikan total, karena anggarannya dipotong, dipindahkan, atau memang tidak prioritas sehingga anggarannya yang ada, ini yang saya lakukan di LKPP. Kalau belum berkontrak, saya pindahkan semua dulu untuk pemotongan. Yang kedua, kontraknya dievaluasi. Apakah sebagian volumenya dikurangi atau sama sekali harganya saja yang dinaikkan, volumenya nggak akan ketemu dengan harga eskalasi tadi karena anggarannya juga tidak tersedia, sehingga ada adendum kontraknya dimungkinkan atau ditunda kontraknya. Tidak ada yang diadendum, semua harganya sama, volumenya sama, tapi tidak mempengaruhi terhadap masyarakat, tidak membahayakan kondisinya, kebutuhannya tidak segera mendesak, kita tunda dulu pelaksananya, kita tunda. Terkait dengan kondisi yang Pak Hendra tadi sampaikan, memang saat ini rumus eskalasi masih bisa dipakai. Rumus eskalasi dalam perhitungan eskalasi misalkan kontrak 30 lebih, bukan 50 market. Tapi kalau itu nggak terjadi ya sudah tinggalkan. Jadi Pak Hendra, kalau nanti Pak Hendra punya, Pak ini ada kegiatan yang penting yang saya tidak tahu sih, seluruh pelosok Indonesia yang sangat luas dan sangat karakternya beda-beda. Teman-teman yang alhamdulillah sudah bergabung, semuanya sehat. Kalau menemukan sesuatu kontrak yang tidak terkait penanganan COVID, tapi harus segera dilaksanakan dan tersedia anggarannya, bagaimana menghitung eskalasinya? Dengan hitung alat eskalasi yang ada di dalam peraturan lembaga tidak memadai karena kondisinya darurat. Kembali lagi, gunakan kewajaran Anda. Nanti kalau ada formula yang Pak Enda atau teman-temannya, Pak, biayanya dibuat semacam panduan untuk melengkapi peraturan lembaga terkait dengan penyusunan kontrak, terkait dengan adendum kontrak, ada formula yang ini bisa kita pakai. Ayo kita diskusikan nanti. Tapi tolong sekarang dipastikan untuk kontrak yang sudah berjalan, itu ada kemungkinan kontraknya di adendum. Kalau bawahnya adendum ini terkait dengan volumenya tetap, tapi harganya naik. Adendumnya bisa penghentian sementara kegiatan, seluruhnya atau sebagian, atau betul-betul kontraknya dihentikan. Saya ada kontrak yang saya hentikan sementara untuk IO perjalanan dinas. Di dalam IO kami ada perjalanan dinas, sehingga volume perjalanan dinas yang langsung kami potong, uangnya hilang. Karena tidak lagi perjalanan dinas pada kondisi saat ini, ada yang kontrak. Karena Pusikla kan banyak nih, di LKPP. Pusikla yang melakukan kegiatan di suatu daerah, terus kemudian pendampingan, yang pakai perjalanan dinas dengan IO, kita hentikan semua. Ada yang kontrak. Saya kira itu, Pak Indra. Jadi terima kasih masukannya, Pak Indra. Kalau ada yang Bapak punya, Pak Roni ini ada usulan gini nih, monggo, kirim aja. Siapa? Baik.